Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Aprilza. Saya dari kelas MI 2C, NIM 2005102047. Dan video kali ini akan saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah struktur data dengan dosen Ibu Santi Prayudani. Nah, pada video pertama akan dijelaskan penjelasan terkait sorting selection berupa angkanya adalah NIM saya sendiri. Nah, di selection ada dua, yaitu ada descending dan ascending. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, jadi untuk program yang kali ini, pertama itu ada program ascending, di mana dalam program ascending nanti dia angkanya berurutan dari rendah ke tinggi. Dalam program ascending terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada untuk perulangan input, perulangan. Yang kedua itu untuk dia pengurutan, dan yang ketiga itu sebagai outputnya gitu. Lalu bagaimana sih caranya? Mari sama-sama kita lihat dan masuk ke dalam untuk proses penjelasannya, pertama kita mulai dari proses input data ya. Nah, jadi dalam input data, yang pertama kali kita akan lakukan adalah menginput datanya. Nah, di sini datanya akan saya masukkan NIM saya, yaitu 2005102047. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perulangan, di mana perulangan yang akan kita gunakan itu perulangan untuk input data. Itu kita copy paste aja. Nah, selanjutnya kita buat, untuk I sama dengan 0, maka 0 itu kecil dari 10 kan. Nah, itu kondisinya benar. Jika benar, maka indeks 0 berarti datanya data ke-1. Berapa data ke-1? Data ke-1 adalah 2. Nah, untuk proses input data selanjutnya itu sama prosesnya, maka kita copy paste aja biar lebih mudah. Ingat, di situ ada tanda I++. Maka kalau ada I++, otomatis I-nya akan bertambah. Jadi karena I-nya awal udah 0, maka otomatis I-nya berubah menjadi 1 untuk perulangan berikutnya. Nah, maka indeks 1 data kedua itu datanya adalah 0 gitu. Nah, begitu juga untuk inputan data selanjutnya gitu. Jadi ini saya singkat untuk proses penginputan datanya. Nah, jadi untuk proses penginputan datanya itu sama, indeks ke-3, 4, 5, terus sampai dengan indeks ke-9 itu proses penginputan datanya sama seperti data yang atas gitu. Makanya di sini tidak saya jelaskan satu persatu karena metodenya sama. Nah, setelah kita selesai proses penginputan data, maka langkah selanjutnya adalah kita proses pengurutan data. Nah, di proses pengurutan data tadi ada bagian di mana perulangan tersebut atau logika tersebut, nah itu udah kita copy paste. Nah, logika itu merupakan logika untuk pengurutan data. Kita mulai dari iterasi 1. Oke, yang kita blok tadi itu merupakan perulangan untuk iterasi 1, dimana for untuk I sama dengan 0, 0 itu kecil dari 9, maka kondisinya benar. Kalau kondisinya benar, maka kita bisa lanjut ke subiterasi. Nah, subiterasi di sini, subiterasi 1.1, kita lanjutkanlah ke coding atau logika algoritma yang di bawahnya gitu. Dimana untuk algoritma yang di bawahnya terkecil sama dengan I, maka terkecil sama dengan nilai I-nya berapa? 0. I-nya adalah 0, karena kita tadi pakai I 0. Kemudian untuk integer J, katanya J sama dengan 1. I tambah 1. Berarti I-nya berapa? I-nya 0. Kan I-nya 0 tambah 1. Otomatis J-nya sama dengan 1. Maka 1 kecil dari 10. Kan 1 kecil dari 10 kondisinya itu adalah benar. Ketika kondisinya benar, maka kita akan lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu terkecil. Oke, if data
Nah, jika data terkecilnya tadi berapa? Kita lihat di atas, terkecilnya itu ada 0, maka data indeks ke 0 besar dari data J. Data J-nya adalah indeks ke 1. Oke, langsung kita masukkan angkanya. Maka jika indeks ke 0 kita cari tadi di atas kan, indeks ke 0 itu mana? Nah, indeks ke 0 itu adalah 2, kan? Karena kalau indeks dimulai hitungan itu dari 0, sehingga indeks ke 0 itu adalah 2. 2 besar dari indeks ke 1. Indeks ke 1-nya adalah 0 gitu. Nah, jadi kita buat 2 besar dari 0. Kondisinya adalah benar. Sehingga karena kondisinya benar, kita lanjut ke algoritma berikutnya. Terkecil sama dengan J. Jadi terkecilnya ini pindah ke J. Karena nilai J itu lebih kecil daripada nilai I. Setelah kita pindahkan terkecilnya menjadi J, maka selanjutnya kita menggunakan algoritma if data I tidak sama dengan data J, kan? Data J atau data terkecil. Nah, jika data I itu tadi nilainya 0, jika data indeks I 0 tidak sama dengan, jadi seru sama dengan itu artinya tidak sama dengan data terkecil. Data terkecil kita tadi udah 1, indeks 1 ya. Jadi jika data 0, data ke 0 tadi 2 dan data ke 1-nya tadi 0 kan. Jadi jika data indeks 0-nya 2 tidak sama dengan data indeks ke 1-nya 0, maka kondisinya benar. 2 kan tidak sama dengan 0, maka kondisinya benar. Jika benar, maka kita langsung masuk ke tahap swap atau penukaran. Nah, pada tahap swap ini akan terjadi proses pertukaran atau selection antara dua buah indeks. Jadi swap sama dengan data ke I. Berapa sih data ke I tadi? Data I tadi adalah data 0. Sehingga swap sama dengan nilai data 0 atau nilai indeks 0 ya. Indeks 0, maaf bukan data. Indeks 0 tadi adalah 2. Nah, data I-nya tadi adalah indeks 0 gitu. Nah, data terkecil itu adalah data dari indeks ke 1. Sehingga data indeks ke 0 itu nilainya adalah indeks ke 1. Indeks 0 berarti sama dengan indeks 1, indeks 1-nya 0. Nah, maka terus yang bawahnya kita buat juga sama seperti proses yang di atas, sehingga data terkecilnya tadi kan kita buat itu udah data indeks 1, maka sama dengannya swap. Oke. Nah, jadi swapnya tadi kita buat swapnya tadi sama dengan 2, maka posisinya berubah menjadi data indeks ke 0, indeks ke 0-nya 0, dan indeks ke 1-nya itu 2. Nah, sisanya itu kita copy paste aja, karena yang berubah hanya indeks ke 1 dan indeks ke 0-nya tadi gitu. Hanya bertukar posisi. Kemudian kita lanjut ke sub iterasi 1.2. Dimana untuk sub iterasi 1.2 ini bisa langsung kita copy paste aja, karena prosesnya itu sama seperti sub iterasi 1.1 gitu. Jadi nantinya kita tinggal ganti angka-angkanya aja. Kita lihat kondisinya benar atau salah. Selanjutnya ini kita copy paste aja. Nah, ini langsung aja kita ganti, karena di situ ingat ada J++, maka otomatis J-nya dia akan bertambah. Jadi tadi kan di awal J-nya udah 1, maka untuk subiterasi 1.2 J-nya udah pasti akan bertambah menjadi 2 gitu. Nah, karena kondisinya benar 2 kecil dari 10, maka kita bisa lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu jika data terkecil. Maka data terkecil kita mana? Data terkecil kita tetap berada di 0, kan? Karena kita masih berada di iterasi 1.
Kemudian data J kita itu ada indeks kedua, di mana indeks keduanya itu ada 0 gitu. Jadi 0 besar dari 0, kondisinya kan salah. Karena kondisi salah, maka kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Maka kita akan kembali lagi ke subiterasi, yaitu subiterasi 1.3. Nah, di mana pada iterasi 1.3 itu prosesnya sama persis seperti 1.1 dan 1.2. Kita lihat kondisinya benar atau salah. Maka otomatis J-nya kan berubah. Karena tadi J-nya udah 2, maka sekarang J-nya jadi 3. 3 kecil dari 0 kondisinya benar, sehingga kita bisa masuk ke algoritma berikutnya, yaitu jika data terkecil besar dari data J gitu kan. Nah, kita lihatlah data terkecil kita sama data J kita. Data terkecil kita itu ada indeks 0 ada 0, dan data J kita ada indeks 3. Dan itu salah, maka kita nggak bisa lagi lanjut. Kita copy paste untuk ke indeks atau subiterasi 1.4. Kita gantikan di situ terkecilnya tetap sama 0 karena kita masih berada di iterasi 1. Kemudian J-nya otomatis berubah jadi 4 karena ada J++ di sana. Untuk kondisinya benar, maka kita lanjut ke jika data indeks 0 besar dari indeks J, J-nya 4 kan. Kita cari indeks 0-nya tadi 0 dan indeks keempatnya adalah 1 gitu. Jadi 0 besar dari 1, kondisinya itu adalah salah. Nah, kita lanjut terus ke subiterasi 1.5. Jadi prosesnya itu sama kayak subiterasi yang atas, yang 1.4, 1.3, 1.2. 1.5 juga prosesnya itu sama persis seperti mereka semua yang telah kita lakukan di atas. Namun, kita akan melihat kondisinya. Jika kondisi di subiterasi setelah salah dalam artian kondisi pertama di subiterasi salah, maka kita harus kembali lagi ke iterasi, baru bisa lanjut ke iterasi. Tapi jika posisi atau kondisi di subiterasi belum salah, maka kita tidak boleh lanjut ke iterasi. Kita harus selesaikan dulu subiterasinya. Jadi ini subiterasi 1.6. Jadi sama prosesnya, kita lihat kondisinya masih salah. Salahnya itu di kejadian kedua kan, sehingga masih terus berlanjut. Untuk prosesnya masih terus berlanjut sampai dengan kondisinya itu salah. Lanjutnya ke subiterasi 1.7. Oh ya, dan perlu diingat dalam selection yang menjadi patokan tidaklah posisi baru, namun posisi yang ada di iterasi sebelumnya. Jadi bukan posisi yang di subiterasi menjadi patokan. Jadi posisi yang menjadi patokan adalah posisi yang ada di iterasi sebelumnya. Misal di iterasi 2, maka untuk di subiterasinya kita harus berpatokan pada iterasi 2, hasil dari iterasi 1 gitu. Jadi jika dalam selection yang menjadi patokan untuk angkanya bukan hasil perpindahan posisi di subiterasi, tapi hasil perpindahan posisi pada iterasi gitu. Nah, dan pada selection juga harus kita pahami bahwa untuk hasil akhir dari iterasinya itu kita lihat dari I atau indeksnya, sehingga patokan kita adalah nilai I atau nilai indeksnya, dan kita bandingkan dengan nilai yang J yang ada di belakang indeks tersebut, sehingga yang kita ambil posisi perubahannya adalah posisi dengan subiterasi dengan nilai J yang paling kecil di antara semua nilai J yang telah kita bandingkan. Nah, itu poin besar dari selection, cara gampang ngingat selection itu. Jadi patokan kita adalah I-nya, di mana kita akan membandingkan dengan J yang ada di belakang I tersebut,
atau indeks I tersebut dengan nilai J yang paling kecil di antara nilai J yang lainnya. Nah, kita lihat bahwa di subiterasi 1.10 itu udah salah, maka kita bisa lanjut ke iterasi kedua. Proses pada iterasi kedua terlihat di situ ada I++, ingat jadi I-nya otomatis akan bertambah jadi I1. Karena kondisi I kecil dari 9 itu benar, maka kita bisa lanjut ke kondisi berikutnya yaitu subiterasi. Maka itu kita copy paste aja dari subiterasi 1.1, nanti kita tinggal ganti. Nah, di mana subiterasi 2.1 terkecilnya atau nilai terkecilnya adalah I. I-nya berapa? Sudah berubah, bukan 0 lagi, tapi I-nya sudah 1. Dia sudah bertambah. Di mana kita lihat untuk nyari integer J, nilai J itu I tambah 1. I-nya adalah 1 dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena kondisi 2 kecil dari 10 benar, maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Jika data indeks terkecil besar dari data indeks J, maka kita lihat indeks terkecil kita. Makanya kita cari dong nilai dari indeks 1 kita. Nah, seperti yang saya bilang, patokan kita adalah posisi akhir dari iterasi sebelumnya. Itu tadi yang di blok merupakan posisi akhir dari iterasi 1 ya. Jadi kita tambahin aja sehingga iterasi 1 hasilnya adalah kita copy paste. Nah, itu adalah patokan kita tetap hasil akhir dari iterasi sebelumnya. Kita mau cari iterasi atau indeks 1. Indeks 1 nilainya 2, maka 2 besar dari 0. Kan? Maka kondisinya benar. Maka kita pindahkan terkecilnya jadi di J. Terkecilnya nilai J. J-nya adalah 2. Jika data I atau I itu tadi udah kita ubah jadi 1 ya. I-nya jadi 1 dan data terkecilnya kita ada 2. Indeks 2. Jadi data indeks ke-1 kita itu adalah 2. Dan 2 itu tidak sama dengan 0 karena indeks 2 kita itu 0. Jadi 2 tidak sama dengan 0 itu kan kondisinya benar. Sehingga jika kondisinya udah benar, kita akan pindah ke swap. Nah, di mana dalam swap ini kita hapus saja deh biar enak. Nah, jadi di dalam swap ini kita tinggal masukkan atau balik-balik tukar gitu. Swap sama dengan data I. Data I kita tadi adalah data indeks ke-1. Kan I-nya tadi kita udah indeks ke-1. Indeks ke-1 kita adalah nilainya 2. Terus indeks ke-1 sama dengan data terkecil. Data terkecil kita ada di indeks kedua. Sehingga data indeks ke-1 sama dengan nilai indeks kedua kita. Nilai indeks kedua kita itu berapa? Oke, kita lihat nilai indeks kedua kita itu adalah 0. Kemudian swap data indeks kedua, kan itu sama dengan data terkecil, sama dengan swap kita adalah 2. Sehingga posisinya itu berubah. Nah, posisinya itu berubah menjadi posisinya itu berubah kan kita copy paste aja ya. Nah, jadinya posisinya itu kita lihat indeks ke-1 itu 0, jadi 2-nya diganti 0, dan indeks keduanya itu adalah 2. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang telah saya jelaskan bahwa kita tidak bisa langsung kembali ke iterasi sebelum kondisi subiterasi kita salah. Sehingga kita harus kembali ke subiterasi 2.2. Nah, kita copy paste aja. Nah, kita copy paste subiterasi kita. Kemudian langsung aja kita pindahkan. Nah, jadi di sini kita tuh tinggal copy semua dan kita tinggal ganti-ganti namanya aja. Nah,
Jadi di sini terkecil kita udah berubah kan jadi 1 dan otomatis J kita juga udah berubah. Tadi J-nya di atas 2, maka sekarang J-nya itu 3. Kan? Kita lihat di situ J-nya 2, maka sekarang J-nya itu 3. Nah, 3 itu kecil dari 10, maka kondisinya benar, maka dia bisa lanjut ke data. Nah, jika data terkecil kita itu tadi 1 dan data J kita itu ada 2. J kita kan tadi 2. Nah, indeks ke 1 kita 0. Sedangkan indeks kedua kita itu adalah 2. Kan kondisinya salah. Nah, karena kondisinya salah, maka kita lanjut ke subiterasi 2.3. Nah, dimana di subiterasi 2.3 terkecilnya tadi udah kita ubah ya, J-nya otomatis kita berubah. Maka jika data I-nya tetap data 1 ya, indeks ke 1 datanya itu data J-nya kita tadi udah berubah jadi 4. Jadi indeks keempat kita adalah, nah seperti yang saya bilang bahwa kita lihat itu dari data iterasi yang paling hasil iterasi ya, bukan subiterasi gitu. Nah, jadi ini karena salah, jadi makanya saya pakai yang di atas aja gitu. Jadi sebenarnya itu kita menggunakan iterasi yang keluar dari iterasi, bukan subiterasi gitu. Patokan kita tetap itu. Nah, kemudian kita ubah data 3-nya, indeks ketiga kita itu tadi 5. Kemudian kita rubah juga indeks keempat kita 1. Kondisinya juga salah. Maka kita lanjut ke subiterasi 1.4. Di subiterasi 1.4 J-nya otomatis udah berubah kan jadi 5. Maka data terkecilnya tetap 0, indeks 0, dan data J-nya kita rubah jadi 5. Kita tengok indeks kelima. Indeks kelima itu ada 0 ya kan. Maka kita buatlah di situ 0 besar dari 0. Begitu seterusnya dalam proses pengurutan data di subiterasi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di subiterasi iterasi selanjutnya itu ada 2.8, 2.9. Maka itu J-nya udah otomatis dia berubah dan bertambah 1 setiap kali ada perulangan gitu. Nah, karena posisi di 2.9 udah salah, maka kita nggak bisa lagi lanjut ke kondisi selanjutnya. Maka kita baru bisa beralih ke iterasi, yaitu iterasi 3. Dimana untuk iterasi 3 sama, cara kerjanya itu semua sama, tinggal kita ganti aja nilai I-nya dan nilai J-nya terutama ya. Jadi ini kita copy paste aja. Nah, selanjutnya ya, iterasi 3 itu I-nya otomatis sudah berubah jadi 2 karena ada I++ ya. Jadi 2 kecil dari 9 kan kondisinya benar tuh. Jadi kita bisa lanjutlah kita ke algoritma berikutnya. Dimana algoritma berikutnya itu mau kita copy paste aja juga kan. Jadi mudah. Kita masuk ke sub iterasi. Dimana untuk sub iterasi 3.1 kita akan buat sesuai dengan keadaan dan kondisinya gitu. Jika benar kita lanjutkan, jika salah maka kita hentikan. Jadi untuk proses pencarian selanjutnya itu sama, prosesnya itu logika dan algoritmanya itu sama, hanya kita dengan mengganti-ganti nilai I++ atau J++ nya sesuai dengan rumusnya gitu. Jadi untuk proses pengerjaannya sama semua seperti iterasi 1 dan iterasi 2 yang sudah saya kerjakan. Jadi untuk proses yang ketiga juga sama seperti itu, dan tetap patokannya itu adalah I atau data sebelum subiterasi. Jadi data yang akhir keluaran dari iterasi sebelumnya itu adalah patokan dalam penukaran indeks, sehingga ada beberapa indeks yang memang
kondisinya benar namun dia hanya dijadikan sebagai simpanan karena ada indeks lain yang nilainya paling tinggi atau paling rendah di antara semua nilai indeks yang lainnya. Nah, proses pencarian dan untuk proses pencarian iterasi 5 kita pakai cara manual yang lebih sederhana, di mana iterasi 5 kita ketikkan data sebelumnya yaitu dari iterasi 4 yang i-nya itu adalah 4, kan tadi i-nya 4 jadi indeksnya indeks keempat, maka indeks keempat itu 0 sehingga 0 akan kita bandingkan dengan angka di belakangnya ya, jadi 0 tidak besar dari 1, 0 tidak besar dari 2, 0 tidak besar dari 5, 0 juga tidak besar dari 4 maupun 0 tidak besar dari 7. Sehingga karena nggak ada yang bertukar atau tidak ada yang lebih besar, maka kondisinya tetap, posisinya itu tetap. Nah, jadi iterasi 5 dia nggak ada perubahan. Kemudian kita masuk di iterasi 6. Nah, di iterasi 6 sama, kita ketik dulu data sebelumnya. Data sebelumnya itu adalah data yang kita ambil dari iterasi sebelumnya, bukan dari subiterasi. Di mana i-nya di sini adalah 5. Jadi kalau i-nya 5, maka patokannya adalah indeks kelima, yaitu 2. 1, maaf, maksudnya 1. Jadi 1 tidak besar dari 2, 1 tidak besar dari angka yang berada di belakangnya. Maka posisinya tetap karena tidak ada yang berubah atau berpindah. Selanjutnya kita masuk ke iterasi 7, di mana i-nya adalah sama dengan 6, karena i-nya tadi kan i++, jadi i-nya dia akan selalu nambah. Nah, kondisi sebelumnya sama, kita ambil i-nya 6, jadi yang jadi patokan di situ indeks ke-6 yaitu 2. Di mana 2 tidak besar dari bilangan yang ada di belakangnya, maka posisinya itu tetap. Kita masuk ke iterasi 8, di mana i-nya sama dengan 7, dan data sebelumnya itu diambil dari iterasi sebelumnya. Katanya i-nya 7, berarti kita berada patokan di indeks ke-7 itu angka 5. 5 besar dari 4, iya. Maka posisinya tukar. 5 besar dari 7 tidak. Maka posisinya berubah jadi 5. Kenapa yang berubah itu 5 bisa ke 4? Karena kita lihat patokannya 5. Dan di belakang 5 itu hanya ada angka 4 dan 7. Dan angka yang paling rendah antara 4 dan 7 itu adalah angka 4. Sehingga yang bertukar itu adalah posisi angkanya, yaitu angka dari indeks ke-7 dengan indeks ke-8 bertukar. Maka 5 dan 4 saling bertukar. Begitu juga di indeks ke-9 dan indeks ke-10 ya. Jadi di iterasi 9 dan iterasi 10 atau indeks ke-8 dan indeks ke-9. Jadi dia posisinya tetap karena tidak ada perubahan dari iterasi sebelumnya, seperti itu. Sehingga data yang telah diurutkan kita copy paste aja. Dia kondisinya dari hasil iterasi yang ke-10, yaitu posisinya tetap jadi 0, 0, 0, 1, 2, 2, 5, 4, dan 7. Nah, jika program ini kita jalankan di dev, maka hasilnya akan muncul output seperti ini. Sama seperti penjelasan manual yang telah kita lakukan. Tadi penjelasan materi tentang ascending selection sort. Selanjutnya kita masuk ke materi descending selection sort. Nah, kalau pada materi descending, maka nanti posisinya itu pengurutan datanya dari yang terbesar menuju yang ke terkecil. Oke, kita masuk ke proses penginputan data. Dan sama, ada proses input, ada proses pengurutan, dan ada proses output. Jadi pada proses penginputan data, prosesnya itu sama, hampir sama, bahkan sama dari proses ascending. Jadi kita tinggal mengikuti perulangan dari algoritma yang telah diberikan gitu. Sehingga kita mulai dari untuk i sama dengan 0, di mana 0 kecil dari 10. Maka kondisinya benar, maka indeks 0 data ke 1. Data ke 1 itu adalah sesuai dengan NIM saya, maka 200
5100247. Jadi data ke satunya itu adalah 2. Lanjut, caranya itu sama. Jadi kita singkat aja, lanjut kita langsung ketik aja, maka indeks ke 1 data ke 1 0, indeks kedua data ke 3 0, indeks ketiga data ke 4 5, indeks ke 4 data ke 5 itu 1, indeks kelima data ke 6 itu 0, indeks ke 6 data ke 7 itu 2, indeks ke 7 data ke 8 itu 0, indeks ke 8 data ke 9 itu 4, indeks ke 9 data ke 10 itu 7. Lanjut kita ke pengurutan data. Langsung aja kita copy paste dari algoritma yang di atas gitu. Karena kita tinggal ganti-ganti aja, dan ini prosesnya sama seperti yang sebelumnya, hanya mengganti beberapa tanda besar dari dan kurang dari. Nah, untuk iterasi 1 dimana I sama dengan 0 dan I itu kecil dari 0, maka kondisinya benar. Sehingga untuk subiterasinya kita copy paste juga, itu dari yang terbesar sama dengan I itu sampai yang bawah itu kita copy paste. Nah, itu terbesar kita ganti sama I. I-nya itu sama dengan 0. Nah, dimana untuk integer I, AJ, maksudnya J sama dengan I tambah 1, I-nya 0 tambah 1, berarti J sama dengan 1. Maka 1 kecil dari 10. Itu kondisinya kan benar. Sehingga kita bisa lanjut ke kondisi berikutnya. Jika data J kita 1, dan data terbesar kita adalah 0. Jadi data di indeks 1 itu ada 0, dan data di indeks 0 itu adalah 2 gitu. Nah, jadi jika 0 besar dari 2, maka kondisinya kan salah. Maka kita masuk ke subiterasi. Nah, sekarang kita masuk ke subiterasi 1.2 ya. Nah, dimana untuk subiterasi 1.2 ini kita copy paste aja. Nah, terus kita perbaiki J-nya. J-nya itu udah otomatis 2 karena disitu ada J++. Maka J-nya akan bertambah. Kemudian data J indeks kedua. Nah, indeks kedua itu masih 0, 1, 2, 0. Nah, 0 dan itu hasilnya salah. Maka kita masuk 1.3 dan itu kita copy paste, J-nya kita ganti 3. Maka indeks data ketiga itu adalah 5. 5 itu besar dari 2, maka benar. Maka selanjutnya itu bisa kita lanjutkan dengan proses algoritma selanjutnya, yaitu if atau jika. Nah, jika kita masukkan, kita pastekan di bawah. Nah, terbesarnya itu kita ganti, terbesarnya itu jadi nilai J, J-nya itu adalah 3 ya. Nah, kemudian jika data I-nya kita tetap 0, kita masih di iterasi 1. Nah, tidak sama dengan data terbesar. Data terbesar itu ada 3, indeks ketiga. Kita masukkan angkanya. Jika data indeks ke-0 itu 2, tidak sama dengan indeks ketiga itu 5. Berarti benar. Sehingga kalau benar, kita bisa melakukan sebuah swap atau pertukaran. Nah, di pertukaran inilah swap itu sama dengan data I. Data I itu data ke-0. Berarti swap sama dengan nilai indeks ke-0 sama dengan 2. Nah, data I atau data ke-0 sama dengan data terbesar. Data terbesar kita ada di indeks ketiga. Sehingga data 0 sama dengan nilai data indeks ketiga, yaitu 5. Kemudian data ketiga itu sama dengan swap kita itu tadi 2. Jadi data ke indeks ketiga itu nilainya 2. Jadi berubahlah tadi datanya, namun tetap disimpan. Kenapa? Karena masih ada beberapa angka yang kemungkinan nilainya lebih besar dari 5 untuk bisa kita ubah posisinya. Karena
di dalam selection seperti yang dibilang bahwa patokan kita adalah iterasi yang di awal, tidak subiterasinya. Hasil dari iterasi awal bukan subiterasinya. Oke. Kita masuk ke subiterasi 1.4. Nah, kita tetap pakai iterasi yang di awal, iterasi 1. 4-nya sendiri, maka J-nya udah kita ubah jadi 4, otomatis dia berubah jadi 4. Namun untuk nilainya itu salah gitu. Indeks keempat itu 1 dan indeks ke 0 itu 2. Jadi kan 1 tidak besar dari 2, maka salah. Kita lanjut ke subiterasi 1.5, itu kita copy paste aja. Tetap sama, J-nya kita rubah otomatis jadi 5, dan data J-nya itu udah data indeks ke-5, data terbesar indeks ke-0. 0 besar dari 2, salah. Maka kita masuk ke indeks iterasi 1.6, sama kita ubah J-nya jadi 6, kemudian data J-nya jadi data 6, indeks ke-6 itu datanya 2. 2 besar dari 2, salah. Maka subiterasi 1.7 itu kita kopas aja, J-nya kita 7 dan data indeks ke-7 itu hasilnya 0. Jadi 0 besar dari 2 itu salah. Kita masuk ke subiterasi 1.8, di mana J-nya udah kita rubah dan indeks data ke-8 itu adalah 4. Maka 4 besar dari 2 itu hasilnya benar. Sehingga jika benar, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, ya kan? Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita masuk ke terbesar. Terbesar katanya sama dengan J. Nah, J itu kita gantilah. J-nya kan udah 8. Maka terbesarnya kita ganti jadi 8. Nah, kemudian jika data I-nya kita tetap 0, tidak sama dengan data terbesarnya 8. Maka data terbesar itu indeks ke-8 itu 4. Jadi 2 tidak sama dengan 4 itu benar. Maka kita swap. Kita gantilah angka-angkanya, kita pindahkan jadi swapnya. Jadi berubah angkanya jadi 4005 102027. Subiterasi 1.9 nih kita pindah. Subiterasi 1.9 sama kita copy paste aja dari awal dari subiterasinya. Kemudian kita ganti untuk nilainya, J-nya jadi 9, nilai data indeks ke J-nya 7 lebih besar dari 2 benar, maka kita swap. Jadi swap sama dengan 2, data ke indeks ke 0 jadi 7 dan indeks ke 9 jadi 2, maka nilainya berubah. Nah, susunannya itu berubah menjadi 700510242. Kenapa bisa berubah? Kenapa yang lain itu disimpan? Karena dalam selection kita membandingkan data yang menjadi patokan itu nilai I dengan data yang di belakang. Jadi membandingkan indeks data yang menjadi patokan atau nilai I dengan nilai yang di belakangnya. Sehingga dalam bentuk besar ke kecil, maka indeks I ditukar dengan angka yang paling besar di belakangnya. Jadi ditukar sama angka paling besar. Di antara semua angka paling besar tadi kan paling besar itu adalah 7. Maka kita tukar. Nah, untuk iterasi 2 kita pakai cara yang manual. Jadi data sebelumnya itu kita copy lagi, di mana nilai I-nya itu tadi 0 sebelumnya, jadi sama dengan 1 karena dia nambah 0 tidak lebih besar dari 0. Jadi itu kita bandingkan 1 dengan bilangan di belakangnya. Semua kita bandingkan 0 kita bandingkan sama bilangan di belakangnya. Oke. Kita bandingkan dengan tanda lebih kecil ya. 0 lebih kecil dari 0 tidak. 0 lebih kecil dari 5 iya, posisinya tukar. Nah, 0 lebih kecil dari 1 iya, 0 lebih kecil dari 0 tidak gitu. Kenapa itu 1 disimpan? Karena 5 itu lebih besar dari 1 gitu. Jadi makanya yang kita tukar itu posisi yang 5, bukan yang 1 ataupun yang 2. Jadi yang ditukar itu paling besar angkanya 5. Jadi bukan 1, 2, atau 4 gitu. Sehingga bentuknya menjadi, posisinya menjadi 0 dipindah indeks ke 1 dan indeks ketiga. Karena nilai indeks ketiga itu paling besar di antara
nilai indeks yang lainnya gitu. Nah, jadi iterasi ketiga itu prosesnya sama, jalannya juga sama. Kita klikkan aja data sebelumnya, terus kita i-nya berarti di sini menjadi 2 gitu. Posisi sebelumnya, dan di sini i-nya sama dengan 2. Jadi 2 itu dia 0. Indeks 2 itu dia 0. Jadi 0 kita bandingkan sama angka yang di belakangnya. 0 kita bandingkanlah sama yang di belakangnya, kecil dari 0. Tidak gitu. Maaf ya, itu 0 kecil dari 0. Ya, maaf tadi saya salah ketik. Nah, terus 0 kecil dari 1 gitu. Iya. Namun disimpan karena kita lihat masih ada angka yang lebih besar dari 1. Ini terus prosesnya dilakukan sampai dengan iterasi terakhir. Itu iterasi ke 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 gitu. Jadi prosesnya itu sama semua kayak gini. Ini tuh cara mudahnya gitu. Jadi kita ingat posisi sebelumnya, kita ingat iterasinya, kita ingat indeksnya, saya sampai indeks keberapa. Jadi kita tahu sebagai patokannya untuk kita bandingkan dengan bilangan di belakangnya gitu. Nah, ini di iterasi keempat, maka data sebelumnya ini kita copy paste aja, i-nya itu sama dengan 3. Data sebelumnya itu kita copy paste, dan oke, selanjutnya kita masukkan ke prosesnya gitu, proses penginputannya. Jadi proses penginputannya itu nah, jadi posisinya itu tetap. Kenapa? Karena sebenarnya itu sudah berurut di iterasi 3. Nah, jadi itu tinggal mengurutkan beberapa angka lagi. Jadi untuk iterasi 4 patokannya itu yang ketiga, maka langsung di sini saya pakai cara langsung gitu. Jadi nggak saya tulis perbandingannya, dan di situ saya langsung bandingkan antara angka patokan dengan angka yang di belakangnya gitu. Jadi langsung saya dapat nih hasilnya, langsung saya tukar, langsung saya seleksi. Namun cara-caranya, tahapan-tahapannya seperti iterasi 1 sampai dengan iterasi 9 sudah dijelaskan tahapan-tahapannya. Nah, jika program ini kita jalankan di dalam aplikasi Dev, maka outputnya akan sama seperti iterasi yang telah kita cari secara manual. Berikut jika di-run-kan. Nah, itulah hasilnya tadi, dan sekian penjelasan tentang 2 soal, yaitu tentang descending dan ascending terkait tentang selection short. Demikian dari saya. Assalamualaikum.